Pemirsa, kita lanjutkan. Kami tunggu juga pesannya berupa komentar, berupa pertanyaan. Silahkan ke iNewsTVMobile.com. Dan sementara ini kami sampaikan informasi kepada Anda mengenai perkembangan terkait dengan kepolisian Prancis yang berhasil mengidentifikasi 2 pelaku lain dalam kasus teror yang terjadi pada Jumat pekan lalu. Dan 2 pelaku yang dimaksud adalah warga negara Prancis. Pernyataan dikeluarkan oleh Kejaksaan Prancis, di mana 2 pelaku bom bunuh diri di stadion merupakan warga Prancis yang tinggal di Belgia. Meskipun berhasil diidentifikasi dari pengumpulan dan perbandingan sidik jari, tetapi nama para pelaku tidak diumumkan. Sejauh ini kepolisian Prancis sudah bisa melakukan identifikasi 4 pelaku penyerangan dan menangkap 7 pelaku yang terlibat. Polisi juga merilis foto pelaku bernama Adesalam Salah yang diduga berperan sebagai penyewa mobil digunakan dalam penyerangan. Sampai saat ini sebanyak 10.000 tentara diterjunkan untuk berpatroli di sejumlah wilayah di Prancis. Pesawat tempur Prancis menyerang ibu kota de facto kelompok ISIS di kota Raqqa, Suriah. Ini adalah serangan udara pertama kepada kelompok radikal ISIS pasca aksi teror di Paris pada Jumat lalu. Dan ini bisa dikatakan sebagai aksi balas dendam. Pesawat tempur Prancis menyerang kota Raqqa di Suriah dan apa yang dihancurkan diantaranya adalah pos komando dan kamp pelatihan jihad kelompok radikal ISIS. Pergerakan ini dikoordinasikan dengan pasukan Amerika, sementara itu Amerika Serikat dan Turki berjanji akan bersama dengan Prancis untuk menyerang kelompok militan ISIS. Amerika juga meningkatkan kekuatannya dalam menumpas jaringan jihad tersebut. Rentetan serangan di Prancis yang terjadi dalam satu waktu yang nyaris berdekatan merupakan yang terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Menewaskan lebih dari 100 orang, menyebabkan lebih dari 300 orang terluka dan puluhan diantaranya masih dalam kondisi kritis. Jumat 13 November 2015. Tak ada yang menduga hari itu hari yang memilukan bagi warga Prancis. Tembakan dan ledakan bom bunuh diri datang dengan membabi buta di 7 lokasi di kota Paris. Tak kurang dari 150 orang tewas dalam kejadian ini. ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan ini, bahkan ISIS mengaku mempersenjatai 8 orang dengan bom Mother of Satan atau ibu dari setan. Presiden Prancis François Hollande mengutuk teror di Paris dan menyebutkan teror tersebut sebagai aksi perang. François berjanji akan membalasnya dengan serangan tanpa ampun. Ce qui s'est produit hier à Paris et à Saint-Denis, près du Stade de France, c'est un acte de guerre. Et face à la guerre, le pays doit prendre les décisions appropriées. C'est un acte de guerre qui a été commis par une armée terroriste, Daesh, une armée djihadiste contre la France, contre les valeurs que nous défendons partout dans le monde. Menghadapi propaganda dan ideologi ISIS yang dilakukan atas nama Islam, perlu strategi luas dan berlapis. Jangan sampai kita terbawa oleh politik ISIS dan konflik Suriah yang syarat dengan kepentingan. Tim iNews TV memberitakan. Sudah bertambah satu narasumber, Mas Nasir Abbas, yang kita tunggu di segmen 1, tapi sekarang sudah bergabung. Tadi kita sudah diskusi dengan Pak Beni soal bagaimana pengalaman beliau dan mengamati juga soal JI. Jadi sekarang saya mau bertanya dulu kepada Anda soal
dulu JI dan sekarang ISIS yang berbeda. Tadi Pak Beni menyoroti setidaknya dalam dua hal. Pertama dari sisi pendanaan, yang kedua dari sisi rekrutmen. Sekarang yang berarti uangnya banyak, karena itulah mereka punya kemampuan persenjataan yang baik. Yang berikutnya adalah pola rekrutmen yang menggunakan media sosial. Ada punya komentar berbeda atau ingin menguatkan komentar Pak Beni? Benar sekali itu. Karena zaman sekarang zaman era teknologi IT. Zaman dulu saya tahun 80-an HP aja belum ada. Begitu maksudnya ada masih kayak batu bata begitu kan besar. Jadi kalau Anda dulu direkrutnya dengan cara face to face, tatap muka? Face to face, semuanya secara face to face. Ketemu, ditempatkan satu bersama dengan kawan yang lain, lalu kemudian diberi tausiah, nasihat dan lain-lain begitulah, beri penjelasan. Semua pasti dengan secara face to face. Ya, kalau yang sekarang ini biarpun dengan secara media sosial, tetapi ujung-ujungnya siapa yang akan berangkat ke mereka? Ya, pasti ada kontak personnya. Nah, namun awal membuat mereka jadi terpengaruh, tertarik, ya itu bermula dari media sosial itu. Ya, baru-baru ini ya saya dapatkan satu foto ya berkenaan Paris, mereka sebarkan. Paris saja baru satu kali sudah heboh. Ya, sementara soal Palestina dan lain-lain, ya tidak ada satu pun yang peduli katanya gitu. Padahal kenyataannya, ya setiap hari ada berita soal Palestina, setiap hari juga ada berita soal Gaza. Kita semua peduli, ya kan? Dan kita juga memperhatikan soal apa yang terjadi di Timur Tengah. Tetapi mereka gunakan itu untuk memprovokasi. Ini sekarang terjadi. Ya, jadi bukan hanya mempengaruhi untuk mengajak rekrut, tetapi juga dengan cara memprovokasi, membangkitkan rasa kebencian, itu bagian daripada perekrutan. Dan mempengaruhi untuk dalam tanda petik membenarkan apa yang terjadi di Paris. Nah, kalau Pak Beni kan menyinggung soal pola rekrutmen, face to face juga keuangan. Dulu zaman Anda itu keuangannya gimana? Ya, memang pada zaman waktu tahun 80-an saya di 87 berangkat di sana, ya itu memang sangat terbatas sekali. Maka orang yang diberangkatkan itu memang tidak banyak, ya. Dan di sana juga ya kami tidak diberikan macam sepatnya gaji, ya, tidak begitu. Ya artinya kami juga makan dengan terbatas, terus tidak ada fasilitas yang lebih begitu. Sementara sekarang ini mereka dijanjikan ya gaji, kalau jabatan ini gajinya sekian, kalau menjadi posisi ini gajinya sekian, kalau bawa keluarga akan diberi lagi, ya kalau ada anak-anak akan ditambah lagi. Dulu tidak ada diberi seperti itu, tidak ada jaminan hidup. Berarti dulu motifnya ada motif ekonomi tidak? Dulu seingat saya motifnya memang ya yang diberangkatkan itu tujuannya untuk kembali ke Indonesia dan berjuang untuk mengembalikan negara Islam di Indonesia. Nah sekarang orang yang berangkat ke sana itu sudah niat mau mati di sana, ya. Jadi bukan mau pulang, maunya mati di sana. Nah, namun ya tidak semuanya seperti itu. Ya emang semuanya siap mati, ya kan? Sampai di sana saja lihat itu seperti si At-Tamimi, ya dia kemudian mengancam dalam YouTube itu kepada pemerintah dia akan kembali. Berarti di samping ada sebagian orang yang berangkat ke sana niatnya untuk mati di sana, sebagian juga punya niat untuk kembali ke Indonesia. Ya, itu kenyataan dari pernyataan si At-Tamimi dalam YouTube, gitu kan? Itu yang harus kita waspadai. Sekali lagi kita bicara soal Paris itu konteksnya tentu kita berduka, kita mengecam, tapi kita juga berharap kita bisa antisipatif. Sekarang para pemimpin dunia sedang bertemu negara-negara G20 di Turki. Nah, Mbak Nuning, tadi kan Mbak Nuning menyinggung soal intelijen itu sebagai sumber informasi kepada end user tapi bukan pengambil kebijakan. Nah, dari informasi Pak Beni, dari Bang Nasir Abbas menunjukkan bahwa sekarang kan pola rekrutmen itu kan yang harus antisipatif banget. Kalau kemudian medsos mau dibatasi nanti mengganggu demokrasi. Nah, kira-kira pendekatan apa yang bisa ada di tengah-tengah ya supaya rekrutmennya nggak tambah banyak, terutama anak muda dan pengangguran? Ini jadi kalau kita melihat kondisi di mana Indonesia mudah menjadi ladang terorisme, mungkin kita bisa lihat bahwa permasalahan perang dimanapun itu kan embrionya adalah ekonomi, di mana juga semakin kesini kan semakin langka energi. Itulah makanya kita sekarang mengenal ada proxy war dan lain sebagainya. Jadi memang dalam hal ini peran dari pemerintah untuk mengedukasi secara kreatif, meningkatkan kreativitas. Karena pihak yang merekrut dari sana kan sangat kreatif, menggunakan medsos dan lain sebagainya. Itu saya rasa mungkin harus dihadapi juga bukan semata-mata secara represif, tetapi juga meningkatkan kreativitas. Itu bisa dilaksanakan oleh lembaga intelijen kita
maupun dari mungkin secara integrated dengan perguruan-perguruan tinggi dan departemen-departemen terkait, agar anak-anak muda ya, generasi ini, kenapa saya masuk ke generasi muda, karena itu kan mereka sedang dalam pencarian jati diri. Umumnya bila kurang pendidikan dan lain sebagainya sangat mudah direkrut. Saya rasa demikian. Oke, Pak Beni, itu kan dari sisi bagaimana harusnya lembaga-lembaga punya negara juga lebih kreatif. Kalau mereka kreatif, ya harus lebih kreatif lagi, sama lah seperti halnya Bapak di BNN. Kalau para drug dealer kreatif, ya polisi harus lebih kreatif juga untuk memberikan antisipasi. Ini kan menarik untuk isu Paris, bagaimana akhirnya orang banyak yang menurut saya dalam tanda petik memanfaatkan. Misalnya di Amerika memanfaatkannya adalah menyebutkan bahwa lihat aja tuh, Prancis negara yang paling ketat soal senjata aja bisa diserang. Jadi para capres dari Partai Republik merasa bahwa nggak boleh kita melemahkan hak untuk punya senjata. Nah ini kan semua pihak kelihatannya memanfaatkan isu ini untuk kepentingan masing-masing. Nah dalam konteks kita harus memanfaatkannya gimana, Pak? Jangan sampai kita kemudian hanya berhenti pada mengecam lalu tidak siap dengan apa-apa. Ya, kalau belajar dari pengalaman yang ada di Indonesia, ya belum lama lah. Ingat nggak waktu ada pernyataan yang sedikit slip dari Pak Muldoko? Indonesia ikut aliansi. Jawabannya apa? Keluar kan di YouTube? Kami tunggu. Artinya apa? Ya. Kalau menurut saya lebih bagus kita bicara dalam negeri, bagaimana kita meminimalisir rekrutmen ini dengan edukasi, memberdayakan organisasi kepemudaan dari agama, ya kan, dari PBNU punya, Muhammadiyah punya, mereka lah yang bergerak secara masif untuk mengedukasi publik. Jadi, lewat media sosial, lewat berbagai macam apakah dakwah, apakah itu juga melalui pertemuan-pertemuan, ini dalam rangka meminimalisir pengaruh ini semakin meluas. Anak-anak sudah menjadi waspada. Kalau ada begini, mereka sudah langsung hati-hati, jangan sampai ikutan dan sebagainya. Bang Nasir, ini sebetulnya gini, lebih mudah yang seperti apa yang dipengaruhi? Apakah yang ilmunya sudah cukup luas atau justru yang masih dangkal-dangkal itu? Siapa saja bisa terlibat, level apapun. Makanya sekarang ini ya kita harus lebih agresif. Mereka agresif dalam merekrut, ya kan, aktif, ya. Dengan berbagai macam fasilitas yang ada mereka gunakan. Maka kita harus lebih sebenarnya begitu. Maka reedukasi itulah dia caranya. Kita lanjutkan bagaimana cara edukasinya yang pas buat anak-anak sekarang dengan para pengguna internet yang sudah hampir 100 juta di Indonesia sesaat lagi. Nah repot tuh BIN juga sih memang. BIN harus punya cara-cara.